Halo teman-teman, kita kembali lagi di Notes. Hari ini kita akan membahas tentang tugas perkembangan anak SD. Ini masih berkaitan dengan materi kita sebelumnya ya, yaitu tentang teori pemulihan bahasa, lalu pemanfaatan bahasa pertama dan bahasa kedua, tahapan-tahapan perkembangan, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tugas perkembangan anak SD itu. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan ke pengertian dulu. Tugas perkembangan itu menurut Robert Havigus, tugasnya perkembangan itu adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu. Nah, di sini tujuan adanya tugas perkembangan itu yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia tertentu. Jadi di setiap tahapan, di setiap dari tahapan toddler, tahapan anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa tengah, dan dewasa akhir, itu setiap tahapannya ada yang namanya harapan masyarakat. Pencapaian masyarakat berharap pada setiap tahapan itu seperti apa. Nah, di sini yang kedua, tugasnya yang kedua adalah memberikan motivasi kepada individu untuk melakukan apa yang diharapkan dari mereka oleh sekelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Dan yang ketiga, menunjukkan kepada individu tentang apa yang akan dihadapi dan tindakan apa yang diharapkan kalau sampai pada tingkat perkembangan berikutnya. Sumber-sumber dari tugas perkembangan itu ada yang berasal dari pertumbuhan fisik, dari kematangan kepribadian, ada juga yang berasal dari tuntutan masyarakat, tuntutan norma agama, maupun dari perkembangan sosial budaya yang mengikuti suatu pola. Tugas-tugas perkembangan anak SD ini kita seperti di piramida. Piramida yang paling bawah di sini adalah teori perkembangan anak SD menurut kajian psikologi. Di atasnya yaitu menurut Erikson dan yang di atasnya adalah menurut Havigas. Teman-teman, di sini menurut Havigas dalam Harlock tahun 1980, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah atau pada usia 6-12 tahun itu yang pertama. Tugasnya adalah belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, membina sikap hidup yang sehat terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Dan yang keempat, mulai mengembangkan peran sesuai dengan jenis kelamin secara tepat. Kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam adalah belajar mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial, mencapai kebebasan pribadi, mengenal dan mengamalkan ajaran agama sehari-hari, dan belajar mengembangkan kata hati. Sedangkan menurut Erikson, di sini periode anak di usia 6-11 tahun itu disebut periode aktif. Nah, dengan demikian, Erikson itu menamakannya karena dominannya kegiatan anak-anak pada periode ini tuh dilakukan sesuatu sampai berhasil. Sedangkan menurut kajian psikologi, tugas perkembangan anak pada usia sekolah dasar itu ada 3. Yang pertama ada perkembangan kognitif, meliputi pengurutan, klasifikasi, decentering, reversibility, konservasi, dan penghilangan sifat egoisnya. Lalu yang kedua adalah perkembangan moral, yaitu usia 6-9 tahun menempati posisi apa untungnya buat saya.
jika saya melakukan kegiatan itu. Nah, di sini lebih ke perilaku yang benar, apa yang diminati dia. Selain itu, pada usia 9-12 tahun itu, anak-anak akan memasuki masyarakat dan memiliki peran sosialnya. Dan yang ketiga adalah perkembangan mental emosional. Di perkembangan mental emosional ini, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga dalam prestasi, serta bangga pada kemampuan mereka sendiri. Anak-anak yang didorong dan dipuji oleh orang tua dan guru itu akan mengembangkan sifat kompetensi mereka, kepercayaan mereka pada keterampilan mereka itu. Serta itu layak, mereka yang layak itu untuk mendapatkan dorongan maupun penguatan melalui eksplorasi diri. Jadi mereka akan menuju ke emosional. Oh, saya layak untuk melakukan ini. Sehingga mereka bisa menerima diri mereka. Yang keempat adalah perkembangan psikomotor. Di perkembangan psikomotor di sini meliputi mampu melompat dan menari, menggambar, terus menghitung jari-jarinya, mendengar dan mengulang hal penting, lalu dia mampu untuk bercerita. Tadi mendengar cerita orang, terus mereka merangkum sendiri, mereka ngolah sendiri, terus mereka mampu bercerita. Mengulang apa yang sudah diceritakan tadi, menggunakan bahasa mereka sendiri. Lalu mereka akan mempunyai minat terhadap kata-kata baru beserta artinya. Nah, di sini akan berkaitan dengan bahasa kedua. Jadi bukan hanya bahasa pertama bahasa ibunya, karena mereka mendengar bahasa yang asing, bahasa lain dari lingkungan sekitar, mereka punya minat sehingga mendongkrak untuk bahasa kedua. Lalu yang keenam adalah memprotes bila dilarang. Kenapa kok saya dilarang dengan kegiatan ini? Kenapa saya tidak boleh melakukan ini? Mereka akan mencari alasan. Jika alasannya logis bisa diterima mereka akan mengikuti. Tapi jika alasannya kurang memuaskan mereka, maka mereka akan protes. Kenapa dilarang? Mampu membedakan besar dan kecil, benda besar, benda kecil, hal besar, hal kecil, mereka mampu bisa membedakan itu. Ketangkasannya, kegesitannya mereka meningkat, mampu lompat tali, makanya anak-anak di sini pada usia 6-12 tahun ini, mereka suka bermain. Bermain sepeda, salah satunya, udah tahu arah kanan, arah kiri, mereka juga bertindak menentang dan tidak sopan. Seperti tadi, kenapa kok mereka dilarang? Kalau mereka punya alasan logis bisa diterima oleh mereka akan menurut. Jika tidak, mereka akan menentang. Mungkin sikap penentangan itu bisa disebut dengan tidak sopan. Seperti itu. Lalu yang ke-13 adalah mampu menguraikan objek-objek dengan gambar. Apa yang mereka lihat, itu mereka bisa menggambarnya. Di sini, kita setelah mengetahuinya, tugas-tugas dari perkembangan itu, maka implikasi dari tugas perkembangan anak SD dalam pendidikan itu apa? Implikasi, akibat dari tugas perkembangan anak SD itu apa? Yang pertama adalah pengajaran yang lebih terbuka. Ngajarnya lebih terbuka, metode pembelajarannya fleksibel, tidak kaku, bervariasi, sehingga peserta didik menjadi lebih bersemangat. Lalu penanaman moral dan agama yang sejak dini. Terus guru memberikan perhatian dan kesempatan bagi anak didiknya. Ini adalah implikasi penerapan dari tugas perkembangan anak SD itu. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan notes berikutnya.